Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di dalam KIS Online sore hari ini. Dan kita bersyukur pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan, sukacita daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan tetap memimpin kita sampai pada saat hari ini. Dan sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas segala pimpinan Tuhan, atas segala campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memelihara setiap jemaat-jemaat Tuhan, dan kami sungguh-sungguh boleh mengucap syukur senantiasa. Sungguh campur tangan Tuhan boleh kami rasakan, boleh kami nikmati, karena Tuhan selalu ada untuk kami. Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh memahami setiap rencana Tuhan untuk setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan dari awal sampai akhirnya, biarlah sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Saudara, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan. Judulnya di sini adalah orang-orang Majus dari Timur. Ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saya baca sampai ayat 2 saja, saudara. Dan saudara, kalau kita ada di dalam bulan Natal ini, bulan yang penuh sukacita ini, saudara, apa yang ada di dalam benak kita, saudara ya? Kita merayakan Natal setiap tahun. Apa yang ada di dalam pemikiran kita, saudara? Kalau saya bertanya kepada para panitia-panitia Natal, saudara ya, seksi acara, terutama seksi konsumsi, begitu ya, seringkali mereka bilang, waduh ini sangat melelahkan, ya, sangat sibuk sekali dan sebagainya, saudara ya. Bagaimana kita menyikapi suasana Natal yang sesungguhnya sangat agung ini, saudara? Di mana Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita semua, saudara ya. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Dikatakan di sini, ketika Raja Herodes, ayat 3 ya, Matius 2 ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Raja Herodes mendengar hal itu, saudara. Natal ini, saudara ya, kita mengalami dan kita melihat ada banyak orang yang merasa terancam bahkan dengan Natal, saudara ya. Bahkan mengucapkan selamat Natal pun itu dilarang, saudara ya. Nah, tetapi ada seorang pemuka agama, dia mengatakan bahwa saya tidak anti mengucapkan Natal kepada orang-orang Nasrani, dia bilang, ya, bahkan kita harus mensyukuri bahwa di dalam Natal itu, ketika ada Natal itu, karena ada Natal itu, ada banyak promosi, ada banyak diskon, ya, saudara. Jadi kita harus mensyukuri, katanya, untuk menghadapi Natal ini. Itu saja dia bercanda, saudara ya. Tetapi kalau kita mendengar juga ada Gus Dur, dia pernah berkata, saudara ya, dia katakan seharusnya yang merayakan Natal itu bukan hanya orang Kristen, tetapi orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu dan lain-lain seharusnya juga merayakan Natal. Karena Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu bukan hanya juru selamat hanya untuk orang Kristen, tetapi juru selamat untuk dunia. Puji Tuhan, saudara ya. Nah, saudara, kemudian dikatakan juga di dalam ayat yang ketiga ini, ya, Herodes mendengar, kemudian dikatakan di sini, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi seluruh Yerusalem juga tahu, saudara ya, ada kelahiran, terkejut ya mendengar berita tersebut. Saudara, kalau kita melihat di dalam kehadapan sekarang ini, seluruh dunia ini menyambut Natal di mana-mana. Kalau kita pergi ke pusat-pusat perbelanjaan, saudara, di sana dihias begitu banyak hiasan Natal, lagu-lagu diperdengarkan, lagu-lagu Natal, saudara ya. Dan bahkan kalau kita melihat di televisi atau mungkin saudara pernah mengunjungi juga, kita ke negara-negara, misalnya di Singapura, misalnya di sana, saudara ya, itu jalan utama itu penuh dengan hiasan Natal, penuh dengan suasana Natal, penuh dengan kemeriahan, bahkan ada pohon Natal yang begitu besar, ya saudara. Tidak hanya di Singapura, saudara ya, di Jepang, bahkan di Beijing atau di Shanghai atau dimanapun, yang bahkan negara-negara sekuler, saudara, ini merayakan Natal, ya, dan ini sangat meriah sekali. Bahkan
mereka juga mengadakan pesta Natal. Tetapi pesta Natalnya itu bukan seperti kita di gereja ya saudara, tetapi pesta, betul-betul pesta ya. Hari Natal seperti itu. Nah saudara, itulah keadaan dunia. Ya, itulah keadaan Natal. Ya, bagaimana dengan kita saudara ya? Dikatakan juga di sini bahwa ayat 4 ya, Matius 2 ayat 4, maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Jadi dikumpulkan oleh Herodes, itu ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Jadi Herodes, seluruh Yerusalem, saudara, kemudian imam kepala ahli Taurat, ya ini semua juga sudah mengetahui ya. Ayat 5, mereka berkata kepada Herodes, dikatakan, ini mengutip dari Mikha 5, saudara ya, Nabi Mikha. Ya, Nabi Mikha pasal yang kelima, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara, jadi ini imam-imam kepala, kemudian ahli-ahli Taurat ya, mereka semua mengetahui saudara ya. Bagaimana kalau kita mengadakan acara-acara peringatan atau pesta-pesta Natal, saudara? Saya ingat sebelum masa pandemi, saudara ya, kita menghadiri perayaan-perayaan Natal di persekutuan-persekutuan atau di gereja-gereja yang mengundang kita ya. Saudara, kita melihat bahwa begitu meriah ya, yang bagian konsumsi biasanya, bagian acara itu begitu sibuk sekali ya, dan rasa-rasanya itu setiap perayaan Natal itu malahan agak semerawut begitu ya. Ada hiruk pikuk di sana ya. Nah saudara, bahkan saya sering melihat juga kita datangnya itu pas makan aja ya, kita datang gitu ya. Atau pada waktu perayaan Natal itu seringkali ada yang tidak kebagian tempat duduk di luar ya, dan lain sebagainya saudara. Jadi suasananya itu yang membuat kita gembira itu adalah ketika kita makan-makan kemudian pulang dapat bingkisan ya, itu aja kayaknya yang menjadi yang kita nikmati itu ya, seperti itu ya. Tetapi malam hari ini pada saat ini kita mau coba untuk melihat bagaimana firman Tuhan berbicara pada kita. Kita mau belajar dari orang-orang Majus dari timur. Orang-orang Majus itu sebetulnya siapa saudara ya? Orang-orang Majus. Nah, orang-orang Majus ini sebetulnya kalau di dalam King James Version itu dikatakan the wise man from the east. Jadi orang-orang bijaksana dari timur. Dari timur itu dari mana? Dari India atau bahkan dari Tiongkok. Tetapi saya pikir kita semua sepakat bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang dari Babilonia, Babel, Mesopotamia, saudara ya. Kalau kita melihat di dalam Bilangan, itu ada cerita mengenai Bileam, saudara. Saudara mungkin ingat Bileam itu adalah seorang nabi yang diminta oleh Raja Balak, saudara, Raja Moab, ini untuk mengutuki bangsa Israel. Saudara, kenapa? Karena bangsa Israel itu, mereka itu begitu kuat, mereka baru saja mengalahkan bangsa Amori, dan mereka sudah dekat sekali dengan Moab. Ya, dan Raja Balak ini, dia ketakutan menghadapi atau melihat bangsa Israel begitu hebatnya begitu. Dan kemudian dia meminta seorang nabi, Bileam itu, untuk mengutuki bangsa Israel. Supaya dengan bangsa Israel dikutuki, bangsa Moab akan memenangkan peperangan ya, seperti itu saudara. Tetapi kita tahu ceritanya bahwa Bileam itu kemudian dia katakan, tidak mungkin. Saya hanya bisa mengatakan apa yang Tuhan taruh di dalam mulut saya. Jadi utusan-utusan dari Balak bin Zippor itu, mereka kembali lagi saudara ya. Dan kemudian Balak ini kemudian mengirim lagi mungkin pejabat-pejabat yang lebih senior ini datang kepada Bileam, dikatakan bahwa kita akan memberikan apa aja yang kamu mau gitu ya. Apa yang kamu mau kita akan berikan ya. Terus tapi kemudian Bileam mengatakan, bagaimana mungkin kita mengutuki atau saya mengutuki orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, Raja Balak ini kemudian dia mengatakan bahwa ya nggak usah dikutuki.
Tapi yang penting jangan diberkati, katanya gitu. Ya, jadi berharap bahwa Bileam ini tidak memberkati bangsa Israel, supaya bangsa Israel jangan diberkati sehingga bangsa Moab bisa mengalahkan Israel, saudara ya. Nah, tetapi singkat ceritanya, Bileam ini kemudian dia berdoa dan kemudian dia katakan bahwa apa yang Tuhan taruh di dalam mulutnya itu yang akan dia sampaikan. Nah, saudara, di dalam doanya Bileam ini, saudara, kalau kita melihat di dalam Bilangan 24 ayat yang ke-17, saya bacakan. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel. Ya, Israel itu Yakub juga. Jadi bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Ya, dan di dalam ayat 19, dari Yakub akan timbul seorang penguasa. Jadi Bileam ini bukan berdoa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Raja Moab, Raja Balak, saudara, tetapi dia malah menubuatkan bagaimana bintang itu akan datang. Kemudian penguasa tongkat kerajaan itu datang dari Israel. Nah, saudara, kalau kita lihat sebetulnya ini Bileam itu dia di mana, saudara ya? Bileam ini dia tinggal di tepi Sungai Efrat, ya, Sungai Efrat. Dia itu adalah di negara Aram, di kota Aram, itu di Mesopotamia, itu adalah Babel itu, saudara ya, ada di Babel. Nah, jadi Bileam ini dia itu menubuatkan ada bintang, ada tongkat kerajaan, ada penguasa yang timbul dari Israel, saudara ya. Nah, kalau kita melihat bahwa orang-orang Majus ini, kita yakin dia berasal dari Babel ini. Di dalam Daniel 2 itu disebutkan bahwa ya orang-orang berilmu dikatakan di situ ya, dan orang-orang yang mengerti astrologi dan lain sebagainya, orang-orang pintar pada waktu itu ya. Dan kita yakin bahwa itu adalah berasal dari Babel, berasal dari Babilonia ya, di Mesopotamia. Jadi bangsa atau orang-orang Majus ini, mereka punya catatan sejarah mengenai nubuatan dari Bileam ini, dari Daniel. Daniel menubuatkan mengenai Mesias di dalam Daniel 9, ayat-ayatnya yang terakhir. Dan sebelum bangsa Yehuda ditarik sebagai tawanan ke Babel, saudara, di situ ada Nabi Yesaya, saudara ya, bernubuat juga. Kita melihat di dalam Yesaya 9, ayatnya yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sangat kuat sekali nubuatan ini, saudara ya. Jadi ketika bangsa Yehuda ditarik atau ditawan di Babel, saudara, jadi ada catatan sejarah mengenai nubuatan ini, saudara ya. Dan kita melihat bahwa orang-orang Majus ini, mereka punya catatan mengenai nubuatan ini. Dan mereka melihat bintang dari timur. Nah, saudara, ada satu kisah, saudara mungkin mengenal Kolonel Sanders, yaitu yang KFC itu ya. Suatu kali dia bercerita bahwa suatu malam yang remang-remang, ya cenderung gelap begitu, dia sedang berjalan. Kemudian dia itu di dalam kegelapan itu, dia melihat satu titik terang, saudara ya. Dan kemudian dia itu mulai mendekat, mau melihat apa itu. Saudara ya, semakin dekat, semakin jelas, ternyata itu adalah bintang yang bersinar. Bintang yang bersinar di atas satu pohon Natal, saudara, di atas satu pohon Natal. Dan Kolonel Sanders ini dia mengatakan bahwa saat itu dia begitu tersentuh, ya, dia begitu menyadari bahwa ini adalah hari Natal dan Tuhan Yesus sudah datang, Kristus sudah lahir, ya, dan dia melihat bahwa sesuatu hal yang begitu bermakna, ya, saudara. Bintang itu, saudara, menuntun dia, saudara, sehingga dia boleh merasakan, dia boleh tersentuh, saudara ya.
Dan barangkali kita juga di dalam situasi-situasi gelap, saudara ya, kita boleh bersyukur Tuhan menunjukkan terangnya, saudara ya, dan kita boleh mendapat pimpinan Tuhan untuk kita boleh menikmati setiap solusi, setiap jalan keluar untuk segala permasalahan kita, ya, dan kita boleh bersukacita di dalam Tuhan. Orang-orang Majus ini, saudara, dia melihat bintang, ya, dikatakan dia bilang kepada Herodes itu. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Nah, saudara, orang-orang Majus ini, orang yang dari Babel ini, mereka berjalan atau naik keledai barangkali, atau naik kuda atau naik unta, saudara ya, ke Yerusalem, saudara. Itu jaraknya kira-kira 1 bulan atau lebih perjalanan, saudara ya. Jadi mereka itu datang ke Yerusalem karena mereka melihat, mereka sudah mengetahui bahwa ada nubuatan mengenai raja yang akan lahir, saudara ya, atau yang sudah lahir. Nah, saudara, mereka itu setelah bertemu dengan Herodes, mereka itu kemudian pergi, dan ayat 9 dikatakan, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sangat bersukacita. Orang-orang Majus ini sangat bersukacita, saudara ya. Dan kita melihat bahwa ayat 11 ini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi mereka begitu bersukacita dan mereka menemukan anak itu bersama Maria ibunya, ya, menemukan Kristus, ya, menemukan Yesus, ya, itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka itu mempersembahkan emas. Emas ini melambangkan bahwa Yesus itu adalah raja, seperti yang tadi dikatakan nubuatan sebelum-sebelumnya, dia itu adalah raja, jadi itu adalah penguasa, saudara ya, memberikan emas. Kemudian mereka juga memberikan kemenyan. Apa itu kemenyan, saudara ya? Kemenyan ini dipakai oleh imam-imam, ya, untuk menyembah Tuhan. Mereka membakar kemenyan, saudara ya. Dan kita tahu Tuhan Yesus itu adalah imam besar Allah, saudara ya. Dan kemudian juga mereka mempersembahkan mur, minyak mur. Minyak mur ini untuk apa, saudara ya? Ini adalah untuk mengurapi. Ya, saudara ya, untuk mengurapi. Jadi mereka itu membawa persembahan-persembahan karena Yesus itu adalah raja. Dia juga adalah imam besar. Dan dia adalah juru selamat. Di dalam bahasa Indonesia ini kita pakai Natal, saudara. Natal itu sebetulnya artinya kelahiran, ya. Tetapi dalam bahasa Inggris kan Christmas, ya, Kristus yang diurapi, raja yang diurapi, saudara, Christmas, ya. Nah, kita bersyukur bahwa orang-orang Majus ini, saudara ya, mereka begitu bersukacita, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, saudara, hal yang pertama tadi kita melihat mereka begitu bersukacita, mereka dipimpin oleh Tuhan sendiri melalui bintang itu, ya. Kemudian mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Saudara, hal yang ketiga itu ketika mereka menemukan Yesus, raja itu lahir, saudara. Ini mereka begitu bersukacita, begitu berharga, luar biasa pengalaman mereka sudah bertemu dengan juru selamat, saudara ya. Kalau saudara dengan saya barangkali kita pergi ke rumah makan atau ke kafe, saudara ya, kita lihat ada, dan kita sudah pesan ada ada makanan, ya, atau ada kopinya apa segala macam. Saudara, tentu apa yang kita lakukan, saudara? Kita foto dulu, ya, kita foto, kemudian kita share ke teman-teman kita melalui melalui media sosial kita, ya. Jadi hal-hal yang kita anggap ini berharga, atau misalnya kita di lingkungan kafe tersebut ada tempat-tempat yang menarik, yang bagus, kita foto, kita share, ya, saudara. Nah, orang-orang Majus ini, dia begitu menemukan juru selamat,
ya. Mereka jauh-jauh dan mereka itu begitu merindukan untuk bertemu dengan juru selamat atau bertemu dengan raja yang dilahirkan ini. Saudara, mereka begitu bersukacita melalui Natal ini, saudara ya. Dalam suasana Natal ini, suasana yang agung, suasana yang penuh dengan kedamaian. Apakah kita mau melihat dan kita mau begitu merasakan begitu besar kasih Tuhan? Dia sudah lahir untuk kita semua. Ya, dan apakah kita sudah menemukan Kristus, menemukan Yesus yang sesungguhnya, saudara? Seperti orang Majus tadi, begitu sukacita. Apakah kita juga merindukan untuk kita share, untuk kita juga bersaksi bahwa Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, ya, dan Dia itu adalah juru selamat dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan, dan kami sungguh-sungguh boleh mengerti kembali makna daripada kedatangan Tuhan. Tuhan yang begitu luar biasa mau menjadi manusia sehingga boleh mengerti, sehingga boleh merasakan penderitaan bersama-sama dengan kami Tuhan, dan bahkan Kau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang memimpin setiap kami semua Tuhan. Tuhan yang boleh melihat setiap jemaat Tuhan yang boleh memandang kepada Tuhan di masa-masa Natal ini Tuhan. Biarlah sungguh kami boleh semakin merasakan, kami boleh menikmati campur tangan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur apapun yang kami boleh lakukan, Tuhan menjadikan semuanya baik dan bahkan yang terbaik buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih di masa-masa pandemi ini, biar kami semakin diteguhkan dan kami boleh senantiasa bersyukur. Kami boleh memperoleh berkat, sukacita, dan sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.